bersih kenapa risih? Lupa. Semboyan yang di KPK, kalau bersih kenapa risih? Itulah kira-kira. Jadi soal bersih itu siapa yang mengajarkan pertama sekali? Islam pertama sekali yang mengajarkan. Secara zahir, bersihkan diri kita, jaga wudhu kita. Jaga wudhu. Jaga wudhu itu artinya kita sedang memproses batin kita untuk tetap tersambung kepada Allah. Maka kalau kita tersambung kepada Allah, kita terjaga dari dosa. Kalau begitu bukan hanya Nabi dan Rasul yang tidak berdosa. Oh iya, tidak, bukan. Dalam tasawuf ada kelompok kedua yang tidak berdosa. Mereka disebut wali namanya. Wali-wali Allah itu juga terjaga dari dosa. Jika Nabi dan Rasul itu disebut maksum, maka mereka disebut mahfuz namanya. Mahfuz itu juga artinya terjaga, terlindungi dari dosa. Kelompok ketiga yang tidak berdosa, yang tidak punya salah, itu mungkin masih ada di rumah kita. Siapa itu? Anak-anak yang belum baligh dan berakal. Mereka itu adalah manusia suci. Maka kalau cium tangan mereka, kalau mereka cium tangan orang tuanya, jangan sekedar orang tuanya yang cium tangan mereka, tapi mereka juga harus mencium tangan anaknya, cucunya. Kenapa? Karena mereka manusia suci. Kita pernah melewati masa itu? Pernah. Kita pernah jadi orang suci? Pernah. Sekarang kok bisa jadi orang suci? Caranya apa? Masuk kelompok keempat, namanya taubah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Itu kalimat hapus dosa dengan dimasukkan ke dalam surga, itu tersambung. Berarti siapa yang sudah taubat, Allah bersihkan dia dan dia langsung masuk surga tanpa bisa. Pakai syafaat. Kalau masuk surga tanpa hisab, itu masih perlu bantuan nggak? Tidak. Syafaat itu artinya apa? Syafaat itu artinya apa? Bantuan. Yang masih menunggu BLT itu orang kaya atau berarti yang minta syafaat itu siapa? Jadi boleh minta syafaat. Boleh nggak? Boleh. Minta BLT boleh. Nah itu kajiannya beda lagi. Tapi kalau saya sampaikan nanti ada yang marah boleh. Gini.
syafaat Nabi itu, syafaat Nabi, tapi dalam tasawuf ya, saya tak cerita yang lain-lain. Syafaat Nabi itu didapat di sini, bukan di sana, di sini. Ngapain di sana? Kalau sudah bersih, sudah suci, maka udah langsung masuk surga. Dihisap pun enggak, dihisap pun enggak. Kena panas, kalau ada istilah kena panas, kena panas yang mahsyar pun tidak. Kalau sudah bersih, kalau sudah suci. Hebat kali, bukan ini soal hebat. Ini soal bagaimana kita menyiapkan pulang kepada Allah. Kita datang dalam keadaan bersih dan suci, maka kita harus pulang dalam keadaan bersih dan suci. Sudah berapa kelompok manusia suci? Nabi dan Rasul, wali-wali Allah, anak-anak kecil sampai mereka belum balik, orang yang taubat. Yang kelima siapa? Orang yang diterima ibadahnya. Kita pernah sampaikan dulu beberapa pertemuan yang lalu. Jika ada orang puasa lalu dia mengikuti dengan 6 hari Syawal, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal, kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh. Dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh manusia yang dilahirkan oleh ibunya. Itu disebut suci, fitrah. Berarti siapa yang diterima puasanya, dia fitrah, bersih, suci. Man hajja falam yafus walam yafsuq dhahaba min dhunubihi kayawma waladathu. Siapa yang haji, ada yang sudah haji, dia tidak berkata-kata jorok, tidak buat dosa, dia pergi berangkat keluar dari dosa-dosanya, kayawma waladathu ummuh, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Bersih, suci. Jadi kelompok kelima yang bersih dan suci adalah orang yang diterima amal ibadahnya. Kita tadi sudah sholat subuh, diterima kan? Terima. Harus ada keyakinan bahwa kita sekarang sedang berproses menuju ke sana. Setiap kali kita selesai berwudu, apa doa kita? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku satu dari orang-orang yang bertaubat kepadamu. Berarti kita minta apa? Minta bersih, minta suci, karena orang taubat itu adalah orang yang suci. Tapi Quran menyebut istilahnya itu dengan tawwab. Tawwab itu bukan bertaubat, bukan.
tawab. Bukan sekali-sekali dia bertobat, bukan. Makanya Nabi bertobat istighfar itu sehari sampai, karena yang bersih, yang suci itu bukan orang yang bertobat saja, tapi orang yang bertobat berulang-ulang sehingga mereka disebut taubat. Yang memberikan ampun atas orang yang bertobat itu juga disebut taubat. Coba baca surah An-Nasr. Ujungnya apa? Ujungnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Siapa yang tawwab itu siapa? Allah. Allah itu menyebut dirinya tawwab. Orang yang bertobat disebut oleh Allah dengan istilah tawwab. Berarti sama kan? Maka siapapun yang bertobat, dia bersih, dia suci, dia pulang kepada Zat yang Maha Tawwab.